sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin yang semoga dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di malam hari ini kembali kita berkumpul di masjid yang kita cintai ini untuk melanjutkan pelajaran kita membahas kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang terakhir, hadirin rahimakumullah, kita telah menyelesaikan pembahasan hadis yang ke-35 tentang wanita berkulit hitam yang dimasukkan ke dalam surga karena kesabarannya menghadapi penyakit dengan tetap berusaha untuk menjaga auratnya. Demikian juga telah kita sebutkan, telah kita bacakan hadis Abdullah bin Mas'ud, hadis ke-36 tentang kesabaran seorang nabi yang ketika dakwahnya ditolak oleh manusia, bahkan sampai kemudian dia dipukuli, dia tetap bersabar, bahkan meminta agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni kaumnya. Ini menunjukkan keutamaan sabar, di mana sabar itu merupakan karakternya para nabi. Baik, sekarang kita masuk ke hadis yang ke-37. Qala An-Nawawi rahimahullah, berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, an Abi Sa'id wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri dan juga Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, Ali Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adhan wala ghammin hatta syaukah yushakuha illa kafarallahu biha min khatayahu, muttafaqun alaih. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, tidaklah seorang muslim itu ditimpa nasabin, ditimpa kelelahan, wala wasobin, demikian juga dia ditimpa oleh sakit. Kata An-Nawawi, al-wasabu al-marad, al-wasabu artinya penyakit. Tidaklah seorang muslim ditimpa kelelahan, ditimpa penyakit, wala hammin, tidak juga dia ditimpa oleh sebuah kesusahan, wala hazanin, tidak juga dia ditimpa oleh sebuah kesedihan, wala adzan, demikian juga tidak dia ditimpa dengan gangguan, wala ghammin, gham artinya kedukaan, kedukaan yang mendalam, tidaklah dia ditimpa oleh kedukaan yang mendalam, hatta syaukah, sampai sepotong duri, sebuah duri, yushakuha, yang menusuknya, illa kafarallahu biha min khotayah, melainkan dengannya Allah Subhanahu wa taala akan menghapus kesalahan-kesalahannya. Jadi tidak ada satu musibah apapun yang menimpa seorang mukmin, ketika dia bersabar, tidak kemudian murka atas musibah yang menimpanya, maka musibah itu akan menjadi penghapus dosanya. Baik, hadis ini diriwayatkan oleh dua orang sahabat yang mulia. Yang pertama adalah Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri ini adalah seorang sahabat yang mulia. Nama asli beliau Sa'ad bin Malik bin Sinan, dari suku Khazraj. Jadi beliau radhiyallahu anhu termasuk dari kalangan Ansar, kalangan sahabat yang merupakan penduduk asli kota Madinah. Nah, penduduk asli kota Madinah itu ada dua suku. Suku yang pertama adalah suku Aus, suku yang kedua adalah suku Khazraj.
Nah, kedua suku ini sebelum datangnya Islam, mereka sering berperang. Tapi begitu Nabi SAW mendakwahi mereka, mereka masuk Islam, maka bersatulah dua suku ini. Bahkan bukan hanya dua suku ini yang bersatu, ya, dua suku Ansor ini, Aus dan Khazraj, juga bersatu dengan para sahabat yang berasal dari kota Makkah yang disebut sebagai Muhajirin. Nah, itulah indahnya Islam, mempersatukan, ya. Makanya orang-orang Yahudi itu nggak suka dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Pak nggak suka? Karena mereka senang kalau Aus dan Khazraj ini berperang. Ya, mereka mengambil keuntungan dari peperangan antar Aus dan Khazraj. Tapi begitu Nabi datang, damai. Tidak lagi bisa mengambil keuntungan dari konflik tersebut. Nah, Abu Sa'id Al-Khudri ini adalah salah seorang sahabat dari kalangan Ansor. Ya. Ayah beliau itu juga seorang sahabat. Ya, Abu Sa'id itu namanya Sa'ad bin Malik bin Sinan. Malik bin Sinan ini juga seorang sahabat yang meninggal dunia atau yang ikut mati syahid di perang Uhud. Jadi Masya Allah, bapaknya sahabat, anaknya juga sahabat. Bapaknya syahid di perang Uhud. Nah, Abu Sa'id Al-Khudri ini termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi alaihi salatu wasallam. Ya. Makanya kita nanti akan sering mendengar terulangnya nama beliau. Hadis diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau meriwayatkan sekitar 1170 hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama berbeda pendapat tentang kapan wafatnya Abu Sa'id Al-Khudri. Sebagian mengatakan tahun 64 Hijriyah, sebagian mengatakan tahun 65 Hijriyah. Baik, ini biografinya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Adapun Abu Hurairah ini sudah sering kita ulang, ya, para ulama berbeda pendapat tentang nama beliau, dan yang lebih mendekati kebenaran nama beliau adalah Abdurrahman bin Sakhr, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi alaihi salatu wasallam, meriwayatkan sekitar 5.300 hadis dari Rasulullah. Baik, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mengatakan bahwa tidaklah seorang muslim itu ditimpa ya musibah, baik itu kelelahan, sakit, kesedihan, gangguan maupun duka yang mendalam, melainkan itu akan menjadi penghapus dosa-dosanya. Namun ingat, ada syaratnya. Syaratnya dia tidak kemudian berkeluh kesah ya dengan musibah yang dia alami, atau bahkan sampai mencela takdir Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Kenapa harus saya misalnya? Ya, itu syaratnya. Makanya sebagaimana yang kita jelaskan di muqaddimah kitab Sabr dulu, bab Sabr, ya, bahwa seorang itu kalau ingin mendapatkan pahala dari musibah, paling minim dia harus sabar. Walaupun hatinya berat, Pak. Ya, namanya manusia, sifat manusiawi kita kalau ditimpa musibah merasakan sesuatu di hati kita, susah. Tapi kesulitan, keberatan yang ada di dalam hatinya tidak dia ungkapkan dengan mencela takdir Allah. Itu namanya orang yang bersabar. Jadi tidak otomatis yang namanya musibah itu menghapuskan dosa. Tidak. Kapan dia menghapuskan dosa? Yaitu ketika seseorang itu bersabar atas musibah tadi, tidak mengeluarkan kata-kata yang dinilai Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka faedah dari hadis ini, ya, yang pertama, bagaimana kita sebutkan bahwa perkara sekecil apapun dari musibah dunia akan membersihkan seorang hamba mukmin dari dosa. Ya, jadi kita ketika ada musibah sabar. Kenapa? Karena ini menghapuskan dosa-dosa kita. Siapa yang tidak ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan dirinya bersih dari dosa? Tentunya kita semua ingin,
agar ketika bertemu dengan Allah dosa-dosa kita telah dihapuskan. Kemudian yang kedua, faedah yang kedua, jangan sampai seorang hamba itu tidak memanfaatkan musibah yang ada untuk mendapatkan pahala dari Allah. Ya, kita itu kalau mendapatkan sebuah anugerah, ya, atau mendapatkan sebuah rezeki di hadapan kita, kita akan berusaha untuk menggapainya. Nggak ada misalnya ada orang diberikan apa misalnya yang dia sukai, diberikan sejumlah harta, kemudian langsung hartanya dia buang ke sungai. Nggak ada, pasti dia berusaha untuk menyimpannya. Nah, ketika kita diberi musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hakikatnya kita telah diberikan kesempatan yang sangat baik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghapus dosa-dosa kita. Oleh karena itu seorang muslim yang cerdas, dia tidak akan menyia-nyiakan kesempatan yang ada ini. Makanya disebutkan oleh para ulama, al-musabu man hurimat thawab. Sesungguhnya orang yang ditimpa musibah atau orang yang kena musibah itu adalah orang yang terhalangi dari pahala. Jadi hakikat orang yang terkena musibah, kata sebagian para ulama, bukan orang yang mendapatkan bala, mendapatkan bencana, tapi orang yang kena musibah pada hakikatnya adalah orang yang kemudian terhalangi dari pahala. Ya, harusnya dia mendapatkan pahala, namun dia sia-siakan. Nah, dia inilah yang hakikatnya kena musibah. Ya, paham maksudnya? Al-musab, ya, man hurimat thawab. Orang yang kena musibah itu pada hakikatnya adalah orang yang diharamkan atau yang dihalangi dari pahala. Ya. Jadi sebenarnya orang yang kena musibah kemudian dia bersabar, ya, dia bukan dapat bencana, tapi dia dapat anugerah. Kenapa? Karena dengannya dosa-dosa dia diampuni. Tapi orang sudah dapat musibah, kemudian tidak dia manfaatkan musibah tersebut untuk menghapus dosa-dosanya, dia menggerutu, dia marah kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, dia inilah yang pada hakikatnya terkena musibah. Kenapa? Sudah diberi kesempatan untuk menghapus dosa-dosanya, dia sia-siakan begitu saja. Ya. Jadi jangan sampai seseorang itu tidak memanfaatkan musibah yang menimpa dirinya. Kemudian ada satu masalah, Pak. Ya, kalau dari apa yang kita sampaikan, ini terkesan bahwa musibah itu anugerah, ya enggak? Musibah itu anugerah. Kenapa? Karena bisa menghapus dosa-dosa kita. Pertanyaannya, Pak, kalau musibah itu seakan-akan atau terlihat sebagai anugerah, boleh atau tidak kita meminta musibah? Ya Allah, berikanlah aku musibah. Boleh nggak, Pak? Katanya tadi musibah menghapuskan dosa-dosa. Panjenengan berani berdoa di waktu mustajab, ngangkat tangan, ya Allah, ya berikanlah aku musibah misalnya. Ya. Jawabannya tidak boleh. Kita itu tidak diperintahkan untuk meminta musibah. Kenapa, Pak? Kita tidak diperintahkan untuk meminta musibah dari Allah, karena kita tidak tahu apakah kita mampu bersabar menghadapi musibah itu. Ya, jadi nggak boleh minta musibah. Kenapa? Karena nanti diberi musibah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lalu kita tidak bisa bersabar, maka musibah itu menjadi keburukan bagi kita. Jadi jangan salah paham. Memang betul musibah itu menghapuskan dosa, tapi bukan berarti lantas kita meminta didatangkan musibah. Ya. Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dari sahabat Al-Miqdad bin Aswad, beliau mengatakan, Inna sa'ida laman junibal fitan. Orang yang berbahagia itu adalah orang yang dijauhkan dari musibah. Beliau mengulangnya 3 kali, Pak. Inna sa'ida laman junibal fitan. Inna sa'ida laman junibal fitan. Inna sa'ida laman junibal fitan. Orang yang bahagia itu adalah orang yang dijauhkan dari musibah.
Orang yang bahagia itu adalah orang yang dijauhkan dari musibah. Orang yang bahagia itu adalah orang yang dijauhkan dari musibah. Wala man tubliya fasabara fawahan. Kemudian kata beliau alaihi salatu wasalam, dan barang siapa yang diberi ujian lalu dia bersabar, maka alangkah baik keadaannya. Nah, ini dia. Jadi kita tidak meminta ditimpa musibah, tapi kita meminta agar ketika musibah itu datang, kita menjadi orang-orang yang sabar. Jadi jangan salah paham. Nabi tidak pernah meminta kita untuk memerintahkan kita untuk meminta musibah, enggak. Tapi apa? Kita diperintahkan untuk bersabar. Ketika musibah itu datang, kita bisa menghadapinya dengan kesabaran. Jadi jangan salah paham. Ya, memang betul musibah itu bisa menghapus dosa-dosa, namun bukan berarti kita lantas meminta musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masalah selanjutnya, bagaimana dengan berdoa agar Allah mewafatkan kita? Ya Allah, wafatkanlah aku. Kalau tadi minta untuk ditimpa musibah, kita jawab apa? Tidak boleh. Kalau meminta meminta kematian, kalau redaksinya ya Allah wafatkanlah aku apabila kematian itu lebih baik bagiku, maka tidak mengapa. Tapi tidak memintanya secara mutlak. Ya Allah wafatkanlah aku, enggak. Tapi meminta kepada Allah sebagaimana yang nanti dibahas di hadis yang ke-30, Nabi SAW itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kalau kematian itu lebih baik bagiku, maka wafatkanlah diriku. Ya. Jadi ada syaratnya. Artinya ketika kematian itu lebih baik, kan kadang orang misalnya dia ditimpa oleh penyakit yang menahun, ya, sakitnya luar biasa, dia khawatir kehilangan sabaran, tidak sanggup lagi untuk menahan sakit tersebut. Nah, kemudian dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kalau memang kematian itu lebih baik bagiku, maka wafatkanlah aku. Yang demikian tidak mengapa, insya Allah. Ini akan jadi pembahasan kita di hadis yang ke-40. Baik. Sekarang kita masuk ke hadis yang ke-38. Qala wa an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu. Dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, dakhaltu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yu'aq. Ya. Yu'aq. Wa huwa yu'aq. Kata Abdullah bin Mas'ud, saya masuk menemui Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan ketika itu beliau yu'aq. Yu'aq al-waqu, kata Imam An-Nawawi, maghthul humma, yaitu panas yang teramat sangat, demam. Yani demam yang sangat tinggi. Jadi ketika Abdullah bin Mas'ud itu menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi sedang panas tinggi, ya, sedang demam yang demikian panas tubuh beliau. Fakultu, ya, maka kemudian aku mengatakan, nah ini menunjukkan kepada kita bahwa disunahkan untuk menjenguk orang yang sakit. Salah satu dari 6 hak seorang muslim atas muslim lainnya adalah ketika dia sakit maka dijenguk. Hanya saja kita harus melihat kondisi yang sakit. Kalau sakitnya itu akan memudaratkan orang yang menjenguk, maka hendaknya tidak dijenguk. Atau sebaliknya, ketika kedatangan para penjenguk ini memudaratkan orang yang sakit, maka sebaiknya tidak dijenguk. Misalnya yang sakit kena COVID, Pak. Ayo kita tunaikan haknya, kita jenguk misalnya. Jangan, karena penyakitnya menular dan bisa memudaratkan. Ya. Tapi kalau misalnya tidak memudaratkan, disunahkan bagi kita untuk menjenguk muslim yang sakit.
Maka Ibnu Mas'ud di sini berkunjung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sedang demam panas yang tinggi. Fakultu, maka kemudian aku mengatakan, kata Abdullah bin Mas'ud, ya Rasulullah, innaka tu'ak wa'kan syadidan. Lalu Abdullah bin Mas'ud mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau sedang dilanda demam yang sangat tinggi, wa'kan syadidan, ya, panas tubuhmu sangat tinggi. Qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ajal, benar. Inni au aku kama yu aku rajulani minkum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, demam yang menimpaku ini rasanya 2 kali lipat daripada demam yang menimpa kalian. Jadi sakit yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi ini melebihi sakit yang diterita oleh kebanyakan manusia. Untuk apa? Kenapa Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan sakit yang menimpa Nabi alaihi salatu wasalam? Kata Abdullah bin Mas'ud, qultu dzalika anna laka ajrain. Aku mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, apakah dengan sakit yang lebih hebat ini engkau mendapatkan 2 pahala? Qala ajal. Maka kata Nabi, tentu. Ya. Tentu. Nah, ini yang menunjukkan bahwa semakin bertambahnya musibah yang menimpa seseorang, maka pahalanya akan semakin besar. Nah, kalau kita sudah tahu ini, kita akan bisa melapangkan dada kita kalau dapat musibah. Ya, wah, kok musibah saya kok nggak seperti yang lain? Ya, saya sudah kehilangan anak, kehilangan istri, kehilangan harta benda. Nah, kalau kita membaca hadis ini, maka kita akan menjadi tenang. Kenapa? Karena semakin bertambah berat musibah yang dialami, maka pahala yang didapatkan akan semakin besar. Ajal dzalika kadzalik. Ya, benar bahwa orang yang mendapatkan kesulitan tambahan, maka pahalanya pun akan bertambah. Qala man min muslimin yusibuhu adan syauqatun fama fawqaha illa kafarallahu biha sayyi'atih. Tidaklah seorang muslim ditimpa suatu gangguan, walaupun itu hanya berupa sepotong duri, ya, dan yang di atasnya dan yang lebih berat daripada itu, melainkan Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Ya. Satu potong duri saja menancap di kaki kita, ini sudah menghapuskan dosa. Qala wa huttat anhu dzunubuhu kama tahuttus syajaratu waraqaha. Dan dengan musibah yang dia alami akan rontok dosa-dosanya seperti sebatang pohon yang rontok daunnya. Masya Allah. Jadi ketika seseorang itu bersabar atas musibah yang Allah berikan kepadanya, maka akan berjatuhanlah dosa-dosanya seperti gugurnya daun-daun dari pepohonan. Ya, dunia kita, kehidupan dunia kita tidak lepas dari yang namanya musibah, Pak. Maka mendengar hadis-hadis semacam ini, insya Allah akan menganugerahkan dada yang lapang bagi kita ketika ditimpa musibah. Selama kita sabar, dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita pikir, coba kita berpikir ya Pak. Sepertinya kalau seorang mukmin, seorang yang mengaku mukmin ini kemudian tidak masuk surga, itu kok kayaknya kebangetan sekali ya. Kenapa? Karena kalau dia melakukan amalan kebaikan, amalannya dilipat gandakan oleh Allah. Kalau dia kemudian ditimpa musibah, ya, dia bersabar, dosa-dosanya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka harusnya kan semua orang muslim itu akan masuk surga. Tapi ya mungkin itulah kita. Ya, amalan-amalan kita sedikit, dosa kita banyak, ketika ditimpa musibah kita tidak bersabar. Nauzubillah. Ya, sehingga kita pun disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam
neraka. Ya. Hadisnya muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Baik, beberapa faedah dari hadis ini, bahwa semakin besar sakit dan gangguan yang didapatkan oleh seorang mukmin, maka semakin dilipat gandakan pahala dan ampunan dosanya oleh Allah. Jadi semakin besar sakit dan gangguan yang didapati oleh seorang mukmin, maka akan semakin dilipat gandakan pahala dan ampunan dosanya oleh Allah. Kemudian faedah yang kedua, bahwa didapatkannya pahala tersebut, ya, itu selama musibah diiringi dengan kesabaran. Ya, ini perlu kita tekankan, bukan hanya sekedar mendapatkan musibah saja, tapi musibah yang kita hadapi dengan sabar. Inilah yang akan menghapus dosa-dosa kita. Kemudian faedah yang ketiga, bahwa orang yang paling besar ujiannya adalah para nabi. Ya, ketika Abdullah bin Mas'ud datang mengunjungi Rasulullah, dia dapati bahwa demam yang dirasakan oleh Nabi SAW ini jauh lebih tinggi panasnya daripada yang kita alami. Tujuannya agar apa? Agar, ya, dengan kesabarannya tadi dilipat gandakan pahalanya oleh Allah, dan kemudian para nabi ini bisa menjadi contoh kepada umatnya. Ketika dia diberi musibah, dia bersabar dan menjadi contoh terhadap umatnya. Kalau kita perhatikan, Nabi SAW itu sekian banyak musibah yang beliau dapatkan, Pak. Ya, beliau lahir ke dunia ini dalam keadaan bapaknya sudah nggak ada. Abdullah sudah meninggal dunia. Kemudian ketika beliau masih kecil, disusul ibunya meninggal. Beliau lalu diasuh oleh kakeknya Abdul Muttalib. Itu pun tidak lama, kakeknya yang sangat sayang kepada beliau meninggal dunia. Ya, kemudian digantikan perannya oleh pamannya Abu Thalib. Demikian juga musibah yang beliau alami ketika berdakwah. Ya, banyak cobaan yang didapatkan dari orang-orang Quraisy ketika beliau sholat. Ada orang yang meletakkan kotoran-kotoran di kepala beliau. Ketika beliau berdakwah di Taif, beliau dilempari, ya, dan beliau pun kehilangan banyak orang-orang yang beliau cintai. Dari sisi anak saja, ya, semua anak Nabi SAW itu meninggal dunia sebelum beliau wafat, kecuali Fatimah saja. Ya, jadi beliau punya sekian banyak anak. Ya, ada namanya Qasim, Al-Qasim, ada yang namanya Abdullah, ada yang namanya Ruqayyah, ada yang namanya Ummu Kulthum, ada yang namanya Zainab, ada yang namanya Ibrahim. Semuanya meninggal sebelum Nabi SAW wafat. Ya, demikian juga beliau ditinggal oleh istri beliau yang sangat beliau cintai, Khadijah radhiyallahu taala anha. Demikian juga beliau terpaksa harus meninggalkan tanah air kelahiran beliau, tanah kelahiran beliau Makkah, harus pindah ke tempat yang asing bagi beliau, yakni kota Madinah. Sekian banyak musibah yang beliau alami. Kenapa para nabi itu diberikan banyak ujian dan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala? Agar mereka bisa menjadi suri toladan terhadap umatnya. Begini caranya menghadapi musibah. Baik. Ini faedah dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, atau Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Qala, sekarang hadis yang ke-38. Hadis yang ke-39, ya. Qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan, maka Allah akan berikan dia ujian. Allah akan berikan dia musibah. Yusib minhu,
kata Al-Imam An-Nawawi, wa dhabatu yusib bi fathil dhad atau bi fathis sad wa kasriha. Jadi bisa dibaca yusab minhu, bisa dibaca yusib minhu. Jadi hadisnya bisa bermakna dua, barang siapa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan, maka Allah akan berikan ujian kepadanya. Atau makna yang kedua, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, maka dia akan ditimpa ujian demi ujian. Ya. Sama saja pada hakikatnya. Nah, ini menunjukkan bahwa musibah adalah perkara yang Allah cintai pada hambanya. Kenapa? Karena bisa membuat seorang hamba terangkat derajatnya dan diampuni dosa-dosanya. Kemudian hadis yang ke-40, an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yatamannayanna ahadukumul maut lidurrin asabah." Kata Anas bin Malik, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah sekali-kali ya kalian itu mengharapkan kematian karena musibah yang dia hadapi." Nah, ini tadi yang kita bahas. Janganlah sekali-kali kalian itu mengharapkan kematian atas musibah yang kalian hadapi. Qala fa in kana la budda fa'ilan falyaqul. Kalau memang dia harus ya mengharapkan kematian itu, maka yang dia ucapkan hendaknya Allahumma ahyini makanatil hayatu khairan li. Nah, ini penting bagi kita. Kalau memang dia sudah tidak sanggup dengan musibah tadi, ya, misalnya ada orang seorang wanita, ada seorang wanita muslimah, kemudian dia ditangkap oleh orang-orang kafir atau orang-orang fasik, kemudian diculik, lalu tiap hari dia disuruh melayani nafsu bejat orang-orang kafir tadi. Musibah kan ini, musibah. Maka apakah boleh kemudian dia mengharapkan kematian? Ya. Kata Nabi SAW, jangan. Tapi hendaknya dia mengatakan, Allahumma ahyini makanatil hayatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku, pertahankanlah kehidupanku apabila kehidupan itu lebih baik bagiku. Jadi doanya apa? Ya Allah, pertahankanlah kehidupanku selama kehidupan itu lebih baik bagiku. Wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Dan matikanlah aku apabila kematian itu lebih baik bagiku. Kita adalah hamba yang lemah. Kita tidak tahu mana yang terbaik bagi kita. Maka kita meminta agar Allah Subhanahu wa taala memberi keputusan yang terbaik bagi kita. Kalau memang kematian itu lebih baik bagi kita, maka mudah-mudahan Allah mematikan kita. Kalau memang kehidupan itu lebih baik daripada kita, maka mudah-mudahan Allah mematikan kita. Ya. Atau menghidupkan kita. Nah, faedah dari hadis ini, yang pertama bahwa larangan untuk meminta kematian secara mutlak. Ya Allah, matikan aku. Ya Allah, cabut nyawaku. Ini dilarang. Gak boleh kita berdoa meminta kematian seperti itu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Khabbab bin Arad radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Khabbab bin Arad mengatakan, laula anna Rasul sallallahu alaihi wasallam nahana an nad'u bil maut la da'autu bil maut. Kata Khabbab bin Arad radhiyallahu taala anhu, kalau saja Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melarang kami untuk berdoa meminta kematian, maka niscaya aku akan berdoa meminta kematian dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang sangat jelas
menunjukkan bahwa tidak boleh berdoa meminta kematian. Kenapa? Karena Nabi melarangnya. Kata Khabbab, kalau tidak dilarang, saya akan berdoa kepada Allah untuk mewafatkan diri saya. Sehingga tidak boleh seseorang itu meminta kematian, namun ketika dia khawatir dirinya ditimpa bahaya yang lebih besar, ditimpa bahaya yang lebih parah, maka boleh baginya untuk berdoa sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah. Ya Allah, kalau memang hidup itu lebih baik bagi saya, maka pertahankanlah kehidupanku. Kalau kematian itu lebih baik bagi saya, maka matikanlah aku. Ya, misalnya lagi contoh, ada orang ya ditawan oleh orang-orang kafir, kemudian dia dipaksa untuk mengucapkan kekufuran, disiksa. Maka kemudian dia khawatir tidak tahan, lalu dia pun mengucapkan kata-kata yang kufur. Walaupun itu diperbolehkan kalau dipaksa, tapi dia khawatir nanti akidahnya bertukar, keimanannya bertukar. Maka tidak mengapa dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mewafatkannya kalau memang wafat itu lebih baik daripada kehidupannya. Kemudian faedah yang kedua di sini ya, keadaan seorang mukmin itu lebih baik ketika dia hidup daripada ketika dia mati. Kenapa, Pak? Karena apabila seseorang itu masih hidup, dia masih bisa melakukan amalan-amalan soleh. Ya, ada disebutkan oleh sebagian salaf. Nah, kita kan sedang berada di ambang bulan Ramadan. Sebagaimana kita ketahui bersama, banyak di antara saudara-saudara kita yang tidak mendapatkan Ramadan tahun ini, yang telah mendahului kita. Ya, maka ketika ada seorang dari kalangan salafun saleh ridwanullah alaihim ajmain, dia bermimpi suatu malam bertemu dengan sahabatnya yang telah meninggal dunia. Ketika itu dia akan baru saja menyelesaikan bulan Ramadan. Maka sahabat ini mengatakan, demikian beruntungnya engkau. Kenapa? Karena engkau masih diberi kesempatan untuk mendapatkan bulan Ramadan, sedangkan aku, Allah telah mentakdirkanku untuk meninggal dunia. Yang menunjukkan bahwa kesempatan hidup itu lebih baik bagi seorang muslim. Kenapa? Karena dia bisa memanfaatkannya untuk melakukan amalan soleh. Ya. Oleh karena itulah Nabi SAW dalam hadis yang lain, dalam riwayat yang lain, riwayatnya Imam Ahmad dari Abu Hurairah, Nabi mengatakan, la yatamanna ahadukumul maut wa la yad'u bihi min qabli ayyatiyahu. Ya. Janganlah seorang dari kalian itu mengharapkan kematian, dan jangan meminta agar kematian itu segera didatangkan oleh Allah. Jangan meminta agar kematian itu segera didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa ayyakuna qad wathiqa bi amalih, kecuali apabila dia telah yakin dengan amalannya. Dia telah berusaha betul mengumpulkan amalan dan merasa sekaranglah saatnya dia untuk meninggal dunia, lebih baik bagi dia untuk meninggal dunia, maka tidak mengapa dia meminta kepada Allah. Ya. Fa innahu, kenapa sebaiknya orang itu tidak meminta kematian? Fa innahu in mata ahadukum in qata'a anhu amaluh. Kenapa tidak boleh baginya untuk meminta kematian? Karena kalau dia sudah mati, amalannya akan terputus. Wa innahu la yazidul mu'min umruhu illa khaira. Dan tidaklah ketika umur itu bertambah bagi seorang mukmin kecuali kebaikannya pun akan bertambah. Ya, makanya panjangnya umur seorang mukmin ini adalah sebuah kebaikan. Baik, kita akan ambil faedah lainnya dari hadis ini insyaallah pada pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan dulu sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.